lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa itu etiologi. Etiologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang penyelidikan sebab-sebab terjadinya sesuatu. Di dalam ilmu kriminal, etiologi kriminal adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan atau asal-usul kejahatan. Next. Etiologi yang akan kita bahas kali ini berasal dari teori Bonger. Menurut Bonger, adapun beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan dari hasil penelitian dan penyelidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah terlantarnya anak-anak. Yang kedua ialah kesengsaraan. Yang ketiga ialah nafsu ingin memiliki. Yang keempat ialah alkoholisme. Yang kelima ialah demoralisasi seksual. Yang keenam ialah rendahnya budi pekerti. Dan yang terakhir ialah perang. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Next. Yang pertama yang akan kita bahas ialah terlantarnya anak-anak. Menurut Bonger, kejahatan anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan. Lagi pula, penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak masih kecil sudah menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil. Dengan meneliti tentang sebab musabab kejahatan anak diharapkan dapat menemukan tindakan pencegahannya dan bermanfaat pula untuk menghadapi tindak-tindak kejahatan pada orang dewasa. Dengan adanya lingkungan hidup yang sangat buruk akan berpengaruh terhadap kecenderungan anak-anak melakukan kejahatan. Next. Selanjutnya ialah kesengsaraan. G. von Meyer menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kejahatan dengan kondisi ekonomi. Pengaruh dari harga kebutuhan pokok dan rangkaiannya tidak dapat diabaikan terhadap meningkatnya kejahatan. Dari sejumlah penjahat ekonomi juga dapat diketahui semakin banyak berpengaruh juga dan penyumbang penting dari adanya kondisi demikian. Bahkan pengangguran mempunyai daya rusak yang sangat hebat dalam lapangan yang lebih luas, termasuk kejahatan kesusilaan. Pengaruh kesengsaraan terhadap kejahatan ekonomi, terutama kejahatan pencurian, biasa pada masyarakat yang masih sederhana, sedangkan penggelapan, penipuan, dan pemalsuan terdapat pada masyarakat yang lebih maju. Next. Selanjutnya ialah nafsu ingin memiliki. Seseorang yang melakukan kejahatan karena nafsu ingin memiliki sudah mempunyai predisposisi psikis, yakni tidak ada suatu kejahatan di masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan jiwa manusia. Namun, predisposisi ini sebagai dugaan sementara. Dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari si miskin dibangkitkan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal yang demikian adalah dosa. Terdapat kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh pengguna maksud-maksud yang berhubungan dengan faktor-faktor kesengsaraan, sedangkan kejahatan kekayaan yang lebih kompleks bentuknya lebih disebabkan karena nafsu ingin memiliki atau karena Berobsnisdadigers atau kejahatan merupakan mata pencahariannya. Nafsu ingin memiliki yang timbul karena kesejahteraan yang semakin meningkat akan memperbesar kejahatan yang bersangkutan. Di samping itu, dari peningkatan kebutuhan kehidupan, baik jumlah maupun macamnya,
Penipuan, penggelapan, dan pemalsuan adalah kejahatan yang paling banyak dilakukan di kota-kota besar. Next. Demoralisasi seksual. Psikopatologi menyatakan bahwa lingkungan pendidikan seseorang pada waktu muda amat berpengaruh terhadap adanya kelainan seksual, terutama berkaitan dengan kejahatan. Anak-anak muda di lingkungan masyarakat kelas bawah mengenal kehidupan sosial yang kurang tepat, sehingga demikian besar berpengaruh terhadap jiwanya. Satu sumbernya ialah karena kurang atau tidak baiknya kondisi tempat tinggal. Next. Selanjutnya ialah alkoholisme. Pengaruh alkoholisme terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang cukup besar dan beragam. Pengaruh langsung alkoholisme dibedakan menjadi dua, yakni secara kronik selalu dipandang sebagai suatu cara pernyataan dari jiwa yang terganggu dengan sendirinya akan menambah kelalaian baru dengan berbagai ragam pada yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, secara akut adalah gejala minum berkala hingga mabuk memang memiliki sifat patologis. Juga apa yang disebut orang tidak tahan akan minuman keras karena suatu penyakit hanya karena dugaan sementara bahwa jika mereka hanya minum sedikit mungkin dapat membahayakan. Masalah alkoholisme adalah masalah psikopatologi, kemudian disusul sebagai masalah sosial. Alkoholisme yang kronik pada seseorang yang kecanduan dapat mengakibatkan ia melakukan tindak kejahatan berbagai macam jenisnya. Alkoholisme yang akut amat berbahaya bagi pelakunya yang dengan tiba-tiba tidak sadarkan diri dan bersifat agresif. Sifat demikian berakibat pula untuk melakukan tindak kejahatan, kekerasan, dan kejahatan terhadap harta benda, dan bahkan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap petugas. Next. Selanjutnya ialah rendahnya budi pekerti. Lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku, termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan yang berakibat bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Hal demikian disebabkan oleh kurangnya kontrol sosial dari lingkungan. Next. Selanjutnya yang terakhir ialah perang. Perang berakibat timbulnya kesengsaraan dan serba kekurangan yang hebat. Timbulnya demoralisasi, makan terlantar, kurangnya bahan makanan, yang puncaknya merupakan faktor pendorong untuk melakukan kejahatan dengan berbagai macam caranya. Next. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah saya sampaikan tadi, dapat memberikan tanggapannya di dalam forum diskusi. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.